Mengapa bergereja itu penting? Ya. Cahayanya boleh dikurangin sedikit, yang di depan ya. Oke. Nanti saya tambah bersinar. Oke, mengapa bergereja itu sangat penting? Bapak Ibu tahu kenapa bergereja itu sangat penting? Ya, akhir-akhir ini semenjak pandemi ada satu budaya baru yang namanya live streaming. Sehingga membuat orang, ya dalam tanda petik, agak segan ke gereja. Nah, pagi hari ini saya mau setiap kita belajar tanpa menghakimi mereka yang live streaming, karena live streaming itu nanti ada beberapa hal yang kita juga bisa pelajari mengapa harus live streaming juga. Nah, mengapa bergereja itu sangat penting? Yang pertama, karena gereja menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Ya, katakan colek kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang kita bagian keluarga Allah. Ya, jadi gereja itu menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Betapa bangganya kita waktu ada di dalam gereja, kita ini bagian dari keluarganya Allah. Yang kedua, kenapa bergereja itu sangat penting? Karena gereja adalah rumah rohani, baik dalam suka maupun duka. Kita punya teman-teman di dalam gereja yang saling menguatkan, baik dalam suka maupun dalam duka. Kemudian hal ketiga, mengapa bergereja itu sangat penting? Karena gereja dapat mengarahkan kita fokus kepada Tuhan. Coba mungkin Bapak Ibu Saudara dapat bayangkan apabila tidak ada gereja, angkatan demi angkatan yang mungkin dari zaman kakek kita, orang tua kita, nggak ada gereja. Kita bisa bayangkan generasi kita akan menjadi apa? Apakah mereka masih tetap fokus sama Tuhan? Mungkin sebagian besar sudah menjadi ateis dengan tidak adanya gereja. Nah, kalau kita mau melihat generasi di bawah kita, dia tetap fokus sama Tuhan, kita sebagai orang tua memberikan contoh kita untuk datang ke gereja. Sehingga anak-anak kita pun melihat bahwa, oh papa mama saya ke gereja. Papa mama saya punya keluarga besar di dalam gereja. Sehingga mereka mau datang ke gereja. Tapi bayangkan kalau papa mamanya setiap minggu live streaming, saya yakin generasi berikutnya juga akan live streaming. Tidak ada yang salah dengan live streaming, tetapi nanti kita akan belajar. Kita harus dengan bijak menyikapi live streaming. Kemudian, mengapa bergereja itu sangat penting? Karena gereja dapat menguatkan kita menghadapi persoalan hidup. Kita didoakan, kita mungkin dibantu sama gereja, teman kita mungkin membantu kita, menopang kita. Setiap kita pasti punya persoalan hidup. Kemudian yang kelima, mengapa bergereja itu sangat penting? Karena gereja adalah tempat di mana yang sakit dan luka diobati, bahkan disembuhkan. Entah itu sakit batin, entah itu sakit jasmani, entah itu sakit ekonomi, entah itu sakit secara hubungan. Gereja adalah tempat di mana yang sakit dan luka hati itu diobati dan disembuhkan. Makanya itulah gereja itu penting. Ya, bergereja atau menjadi anggota gereja adalah berkat terbesar yang dilimpahkan atas orang percaya. Yang seharusnya menimbulkan cinta yang mendalam. Saya cinta dengan gereja saya karena di situ saya punya keluarga yang menguatkan saya. Karena di situ saya bertemu muka dengan Tuhan. Karena di situ saya diangkat. Karena di situ saya diobati, karena di situ saya disembuhkan. Sehingga kita menimbulkan cinta yang mendalam terhadap gereja. Bergereja bukan hanya sebuah saran baik, tetapi adalah kehendak Allah bagi orang percaya. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada himbauan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, selama masih ada kesempatan kita bisa berkumpul di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, berkumpullah dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kecuali mungkin dalam keadaan darurat, misalnya seperti pandemi, mungkin ada peperangan, mungkin ada bencana, atau mungkin ada sesuatu yang melarang adanya ibadah, ya mungkin kita bisa pakai teknologi seperti zaman pandemi itu. Nah, dalam Roma 12 ayat 4-5 berkata demikian. Sebab sama seperti
pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah inilah gereja bicara tubuh Kristus, setiap kita adalah anggotanya, makanya perlu dikumpulkan, melakukan bagiannya masing-masing sebagai anggota yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari, ketika seseorang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Makanya pentingnya kita bergereja. Jadi, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata demikian. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Firman Tuhan bilang seperti itu. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya semuanya harus berkumpul menjadi satu tubuh Kristus. Melakukan tugasnya masing-masing sesuai tugas anggota tubuhnya. Ya, jadi yang pertama, kita adalah tubuh Kristus. Dan yang kedua, dan supaya gereja dapat berfungsi dengan baik, ya setelah kita tahu nih tugas kita masing-masing, bagian kita apa, talenta kita apa, karunia kita apa, supaya gereja dapat berfungsi dengan baik, maka semua bagian tubuhnya harus hadir dan bekerja. Ya setelah semuanya menyatu kumpul dalam sebuah gereja, semua harus hadir dan bekerja, melakukan bagiannya. 1 Korintus 12 ayat 14-20 saya akan bacakan secara cepat. Ayat ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ya, jadi semuanya harus bekerja sesuai fungsinya. Ya, makanya pentingnya itu loh, tubuh Kristus menjadi bagian-bagiannya menjadi satu tubuh dan bekerja melakukan fungsinya. Kemudian tidak cukup hanya hadir dalam gereja. Kita harus terlibat dalam suatu bagian pelayanan. Ada yang singer, ada yang worship leader, ada yang main musik, ada yang mungkin yang di belakang, pegang kamera, pegang sound system. Jadi tidak cukup hanya hadir dalam gereja, kita harus terlibat dalam suatu bagian pelayanan. Menggunakan karunia rohani yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Anggaplah kita nggak punya talenta apa-apa, tapi minimal kita bisa senyum. Kalau bisa senyum, bisa jadi asyir di depan. Atau kita suka anak kecil, kita bisa jadi guru di Kid Church. Atau kita mungkin sekedar membereskan amplop-amplop yang ada di kursi-kursi. Itu pun bagian pelayanan. Ya, jadi kita harus hadir di dalam gereja. 1 Petrus 4 ayat 10-11 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dan dari kasih karunia Allah. Ayat ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Nah, jadi apapun karunia kita yang Tuhan kasih, ayo pakai. Hadir di dalam gereja dan lakukan bagian kita. Berikutnya kita bisa pelajari mengapa kita harus bergereja. Karena gereja adalah tempat mendewasakan rohani. Dan orang percaya tidak akan pernah mencapai kedewasaan rohani jika tidak mau menggunakan karunia-Nya. Jadi karunia-Nya dipendam, talentanya dipendam. Kita ingat ya, ada cerita talenta yang dipendam, gak dipakai.
maka kita nggak akan pernah bisa dewasa rohani. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 27, dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Dan kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi makanya kita nggak bisa bilang saya lebih penting kalau di dalam gereja. Ada orang lain ngerasa saya lebih banyak talenta. Mungkin ada juga berkata saya donatur paling besar di gereja ini misalnya. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus ajarkan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, justru kita berikan penghormatan khusus. Makanya gereja yang sehat itu tidak boleh pilih kasih. Ya, justru malah dikatakan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Karena mereka yang sudah terhormat nggak perlu lagi dihormati. Bukan berarti kita nggak hormat dia. Artinya gini, kita ajarkan mereka juga untuk menghormati mereka yang kurang terhormat. Artinya mereka yang kuat mengangkat yang lemah. Nah, gereja harus seperti itu. Bukannya yang sudah terhormat yang kita justru kasihi, yang tidak terhormat kita tidak kasihi. Nah, gereja harus sehat seperti itu. Nah, bergereja adalah mau menjadi anggota keluarga. Ya, makanya bergereja itu adalah datang ke gereja, dia menjadi anggota keluarga. Kita harus bedakan antara bergereja, ke gereja, dan live streaming. Kalau misalnya saya sedang tugas ke Surabaya, berarti pada hari Minggu saya harus beribadah, saya datang ke gereja. Itu berbeda dengan bergereja. Tetapi di sini adalah rumah rohani saya sedang bergereja di tempat ini. Ini adalah keluarga saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang tugas dinas, ada satu gereja mungkin di luar kota, artinya Bapak Ibu itu sedang ke gereja. Tapi pada saat pulang ke tempat ini, Bapak Ibu sedang bergereja. Nah, bergereja itu bicara tentang kita menjadi anggota keluarga. Ke gereja bicara kita menjadi tamu, bukan menjadi anggota keluarga. Berapa banyak sekarang istilah, salah satunya gereja jalan-jalan, ya. Jadi menclok sana, menclok sini, dia hanya menjadi tamu, tidak menjadi keluarga, tidak menjadi bagian. Bagaimana dia bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah? Bagaimana dia bisa dewasa secara rohani? Bagaimana dia bisa dimuridkan kalau dia menerima pengajaran yang berbeda-beda dari semua gereja? Nah, disinilah pentingnya kita harus bergereja. Cari gereja yang membuat rohani kita bertumbuh. Makanya saya selalu bilang kepada setiap kita di tempat ini, kalau gereja ini menurut Bapak Ibu Saudara bukan gereja yang terbaik yang membuat Bapak Ibu Saudara bertumbuh, silakan cari gereja yang lebih baik, yang bisa membuat Bapak Ibu bertumbuh. Ya, jadi saya mendorong setiap kita memandang gereja lain itu bukan saingan. Tetapi gereja lain itu adalah tubuh Kristus juga yang saling melengkapi satu sama lain. Ya, dan targetnya adalah setiap kita, semua yang ada di dalam gereja tersebut mengalami pertumbuhan. Ya, makanya pentingnya kita bergereja. Kemudian kalau kita ibadah live streaming, kita bukan bergereja, kita juga bukan ke gereja. Artinya kita tidak menjadi keluarga sebuah gereja, kita juga tidak menjadi tamu sebuah gereja. Nah, di sini kita harus mengerti mengapa kita harus bergereja.
Nah, kita ngerti hukum sebab akibat. Ya, ini sekali lagi tanpa menghakimi mereka yang live streaming, saya hanya menghimbau mereka kalau bisa ayo tertanam di dalam sebuah gereja. Hukum sebab akibat. Kalimatnya begini, disebabkan kondisi darurat, akibatnya ibadahmu menjadi live streaming. Betul ya, waktu ada pandemi ya. Disebabkan kondisi darurat, disebabkan kondisi pandemi, akibatnya ibadahmu menjadi live streaming. Disebabkan kondisi perang misalnya, akibatnya ibadahmu menjadi live streaming. Hukum sebab akibat. Waktu kemarin disebabkan kondisi darurat, akibatnya ibadah kita menjadi live streaming. Sekarang kondisi udah nggak darurat. Tapi dibalik banyak orang yang live streaming, disebabkan ibadah live streaming, akibatnya kondisimu menjadi darurat. Mau nggak kayak begitu? Kesehatanmu dibikin darurat, ekonomimu dibikin darurat, rumah tanggamu dibikin darurat. Karena ada hukum sebab akibat. Jangan kita mau live streaming, kita nggak mau ke gereja, tapi mau diberkati. Udah nonton di rumah, live streaming, nggak mau ke gereja, mungkin sambil ngemil, dengerin pujian, worship, segala macam, nggak ngasih persembahan juga lagi. Tapi mau diberkati. Nah, ini kita juga ada rekaman nih di belakang live streaming. Saya pasti dibenci sama orang yang live streaming, mungkin ya. Tapi saya berharap mereka bertobat mau datang ke gereja. Ya, terserah mereka nggak mau subscribe YouTube-nya NIC, nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Ya, jadi live streaming itu dipakai ya karena ada kemajuan teknologi untuk kondisi darurat. Anggaplah semua nggak ada perang, nggak ada pandemi, tetapi ternyata saya lagi harus ditugaskan perjalanan bawa mobil ke luar kota. Saya nggak bisa ke gereja. Di mobil saya bisa dengar live streaming atau nonton live streaming. Itu pun juga suatu kondisi yang masih diizinkan. Ya, tetapi kalau memang di kota tersebut pada saat sampai kita bisa ke gereja, itu alangkah lebih baik. Tetapi jangan jadikan live streaming itu sebuah budaya baru yang membenarkan kita, saya tidak perlu lagi bergereja. Saya tidak perlu lagi ke gereja. Cukup live streaming itu sudah ibadah. Ya makanya, kalau kita pakai hukum sebab akibat, nanti akan dibalik. Silakan yang mau live streaming, akibatnya kondisimu jadi darurat. Kalau itu pilihan Anda, silakan. Ya makanya saya menghimbau yuk jangan hanya live streaming. Kalau memang tidak ada kondisi darurat. Jadi mereka yang mungkin ada di luar negeri, misalnya di California, NIC California, dia mau melihat kan nggak bisa datang ke sini. Mau melihat ibadahnya kayak apa, dia nonton live streaming silakan. Tapi itu kan mereview sebuah rekaman atau sebuah live streaming, bukan ibadah. Ya, tetapi mereka yang niat ibadah, itu harus benar-benar dari hati bahwa saya mau all out, masuk ke dalam sebuah pujian, penyembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya ibadah itu sakral. Ya, sakral. Ya, makanya banyak yang bilang pandemi kemarin itu sebuah rekayasa. Saya nggak berani menghakimi, saya nggak berani menilai. Sehingga iblis berhasil merancangkan segala sesuatunya, membuat orang semakin jauh karena ada social distancing. Kemudian yang tadinya ibadah di stop, nggak bisa ibadah. Dan akhirnya ada live streaming menjadi budaya yang baru. Anak kecil yang dulu kita larang main handphone, main gadget. Karena ada pandemi, semua sekolahnya pakai gadget. Woi menang. Anak kecil itu mungkin berkata begitu, sekarang aku boleh. Bahkan disuruh, diwajibkan. Ya, makanya sesuatu yang kita harus sikapi dengan bijak. Sebagai orang percaya. Nah, gereja adalah sebuah tempat perlindungan. Saya mau katakan bahwa gereja adalah tempat perlindungan. Makanya kita harus bergereja. Di dalam gereja itu ada keluarga. Gereja yang kuat adalah shelter yang kuat saat badai menerpa kehidupan kita. Jadi shelter itu bicara tempat perlindungan. Pada saat ada badai apapun,
gereja itu adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk kita berkumpul. Ya, gereja adalah shelter yang kuat saat badai menerpa, karena badai bisa menerpa kita pada musimnya. Karena ada masanya badai itu datang tanpa kita undang pun. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Makanya seringkali badai yang kita tidak undang tiba-tiba hadir. Gereja adalah tempat di mana kita memiliki kekuatan di dalamnya. Nah, dalam menghadapi badai, Tuhan ajarkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Ini dari Alkitab versi mudah dibaca. 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian, jika jatuh, tidak ada yang menolongnya. Nah, bisa kebayang nggak kalau kita menghadapi badai? Mungkin yang lebih besar daripada pandemi seperti kemarin. Kemudian kita tidak memiliki keluarga di dalam gereja. Yang kebiasaan kita adalah live streaming di dalam rumah masing-masing. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya kalau itu di dalam gereja. Tetapi orang yang sendirian, jika ia jatuh, tidak ada yang menolong. Nah, Tuhan mau kita itu bergereja. Kemudian ayat 12 dari Pengkhotbah 4 tadi dikatakan, seorang musuh mungkin dapat mengalahkan 1 orang. Tetapi 2 orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Bahkan 3 orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari 3 bagian yang disatukan. Sangat sulit memutuskannya. Artinya kalau gereja itu menjadi perkumpulan orang-orang atau keluarga yang bersatu, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Badai sebesar apapun itu nggak akan bisa merobohkan, karena ada kekuatan. Ya, jadi gereja adalah tempat perlindungan dari badai. Nah, disinilah mengapa gereja itu penting dalam kehidupan kita. Ya, nah kita akan masuk ke dalam satu inti dari khotbah saya pagi hari ini, bicara tentang value yang ada di NIC. Ya, ada nilai-nilai di dalam NIC, gereja kita di tempat ini. NIC adalah sebuah gereja yang memiliki kerinduan untuk membentuk jemaatnya agar memiliki karakter Kristus sebagai identitas dan menjadikannya gaya hidup sehari-hari. Jadi inilah kerinduan gereja kita untuk membentuk jemaat kita memiliki karakter Kristus sebagai identitas. Makanya nama gereja kita New Identity Church. Bicara identitas. Jadi ada identitas Kristus yang melekat. Waktu orang melihat kita, dia tahu, oh kita orang percaya. Oh kita itu orang Kristen. Oh kita itu murid Kristus. Dan itu menjadikannya gaya hidup sehari-hari. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga dimanapun kita berada. Di marketplace, di tempat kerja, di rumah tangga, mungkin di sekolah, di kampus. Itu menjadi gaya hidup. Nah itulah kerinduan NIC untuk memuridkan jemaatnya. Nah NIC itu hadir untuk menjadi sebuah rumah. Ya, sekali lagi rumah, makanya tulisannya welcome home di depan. Jadi rumah di mana semua orang diterima dan dikasihi. Semua orang. Nggak ada catatan, nggak ada syarat, nggak ada catatan khusus. Jadi semua orang diterima dan dikasihi di dalamnya dengan tujuan untuk tertanam kuat. Bertumbuh bersama-sama, bahkan berbuah banyak. Nah, konsep tertanam kuat itu adalah nggak keliling-keliling. Kebayang nggak kalau sebuah pohon ditanam di pot ini, kemudian 2 hari kemudian dipindahin ke pot sini, 3 hari lagi pindahin ke pot sini, pasti pertumbuhannya terganggu. Sesuatu yang tertanam kuat itu pasti akan mengakar. Artinya dia akan mengakar di gereja ini. Melakukan banyak hal di gereja ini. Nah pada saat akarnya sudah kuat, dia akan bertumbuh. Semua bertumbuh bersama-sama. Saya mau bilang segala sesuatu yang sehat pasti akan mengalami pertumbuhan.
Nah, bertumbuh bersama-sama dan pada akhirnya berbuah banyak. Buah bicara bisa dinikmati oleh orang lain, artinya menjadi berkat. Ya, jadi itulah tujuan NIC hadir untuk menjadi sebuah rumah di mana semua orang diterima dan dikasihi di dalam. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat brosur kita, di situ ada values kita, nilai-nilai kita di NIC. NIC adalah kita, KITA, bicara kindness, integrity, trust, dan anointed, yaitu nilai-nilai kekristenan yang akan mempengaruhi dunia ini untuk menjadi lebih baik ini. Ingat, mempengaruhi dunia ini. Bukan kita dipengaruhi dunia, tetapi kita yang mau mempengaruhi dunia ini. Jadi, dikatakan bahwa kindness, integrity, trust, dan anointed itu adalah nilai-nilai kekristenan yang kita serap di NIC ini untuk mempengaruhi dunia ini menjadi lebih baik lagi. Juga dikatakan tujuan kita dalam keseharian adalah jadilah garam, ya garam dunia, jadilah terang dunia supaya orang yang melihat bahkan merasakan perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, itulah tujuan NIC, memuridkan. Nah, kita akan bahas nilai-nilai gereja kita satu persatu. Nah, nilai-nilai yang dibangun ini adalah bertujuan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Hal yang pertama, kindness, bicara tentang kebaikan terhadap sesama manusia. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Bersikap baiklah satu sama lain, berhati lembut, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunimu. Jadi ada level dalam keseharian kita bersikap baiklah satu sama lain. Artinya terhadap semua orang. Bersikap baik, berhati lembut. Level yang lebih tinggi lagi, saling mengampuni kalau ada orangnya jahat. Kalau mungkin kita ketemu orang yang memusuhi kita, saling mengampuni. Harus punya hati yang mau mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunimu. Jadi yang pertama nilai NIC adalah kindness. Kita ingin jemaat NIC di tempat ini, dia memiliki kindness atau kebaikan terhadap sesama manusia. Waktu kita punya kindness, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Hal yang kedua, bicara integrity. Integritas dalam keseharian. Saya banyak temukan di dalam marketplace anak-anak Tuhan tidak punya integritas. Dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ya, kerjanya nggak punya integritas. Bagaimana mau jadi berkat? Standar integritas dunia lebih tinggi. Kalau anak Tuhan punya standar tidak lebih tinggi dari dunia, bagaimana kita jadi berkat? Ya, makanya NIC ingin memuridkan setiap kita untuk punya integritas dalam keseharian, dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Apa yang diucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diucapkan harus bisa ditepati, itulah integritas. Apa yang dilakukan itu juga harus punya integritas. Bosnya nggak lihat, dia tetap kerja. Karena dia tahu bahwa Tuhan melihat. Nah, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, ya, whatever you do, walk at it with all your heart. As working for the Lord, not for human masters. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas standar integritas. Ya, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, kemudian dalam rumah tangga mungkin. Ya, lakukan segala sesuatu yang seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat. Ya, makanya integritas itu sangat penting. Hal yang ketiga, huruf T bicara trust. Tuhan dasar segalanya. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, sekarang orang ngerasa udah pinter, dia udah gak butuh Tuhan.
bersandar pada pengertian sendiri. Dia ngerasa dia sudah punya pengalaman, dia nggak butuh Tuhan, nggak pernah tanya Tuhan. Nah di sini segala sesuatu itu Tuhan sebagai dasar segalanya. Kalaupun ada orang yang nggak enak di samping kita, percayalah Tuhan kirim dia untuk memperbaiki kita. Ya, seringkali kita merasa bahwa ada orang yang di sekeliling kita tuh yang tidak mengenakan kita. Dan kita menggerutu. Saya mau katakan, tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau ada sesuatu yang nggak enak di samping kita, artinya itu seizin Tuhan. Artinya Tuhan sedang mau proses kehidupan kita. Makanya Tuhan dasar segalanya. Percaya deh. Segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Sehingga kita akan punya respon yang positif bahwa Tuhan terima kasih ya Tuhan sudah kirimkan orang ini. Aku tetap mengasihi dia walaupun tingkah lakunya tidak mengenakan saya. Tapi aku mau belajar taat sama Tuhan. Aku mau diproses Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Aku mau mengampuni musuh-musuh saya. Aku mau mengampuni pesaing-pesaing saya. Tuhan kirimkan mereka supaya saya menjadi lebih baik. Punya konsep pemikiran seperti itu. Artinya kalau kita punya pemikiran bahwa semua karena Tuhan, berarti orang itu juga dikirim karena Tuhan. Segala sesuatu yang gak enak dikirim karena Tuhan. Ya itu hal yang ketiga. Ya, hal yang keempat, bicara anointed, ada urapan Tuhan di dalam diri kita. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Setiap kita, waktu kita percaya sama Tuhan, kita percaya dengan Roh Kudus, kita sudah menerima yang namanya urapan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diurapi sama Tuhan. Makanya jangan pernah merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini nggak ada artinya. Saya mau bilang, kita udah punya identitas sebagai anak Allah. Nah artinya jangan ngecilin bapaknya kita. Kita harus lebih hebat dari orang dunia yang mereka aja nggak punya bapak. Kita punya bapak yang luar biasa. Ya, jadi ada urapan Tuhan di dalam diri kita. Sejauh ini masih mengikuti Bapak Ibu Saudara? Kalau nggak ngikuti saya ulangin dari awal lagi. Ya, saya rindu setiap kita belajar ya. Jadi datang ke gereja udah jauh-jauh, duduk ke sini, bayar parkir, bayar tol, dan berjuang harus ke sini. Kalau pulang nggak dapat apa-apa rugi, ya. Saya mau setiap kita hidupnya nggak sama lagi. Saya mau setiap kita hidupnya itu mengalami perubahan. Oke, waktunya udah mau habis. Sebenarnya masih ada beberapa hal, tetapi saya mau bilang bahwa gereja memang tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi bukan berarti gereja tidak bisa tertib. Ya, kita mau ke gereja ini, kita mau jemaat NIC itu punya karakter. Ya, jemaat NIC itu punya attitude, punya manner yang excellent. Nah, disinilah kita jadi terang dan garam. Ya, jadi seberapapun yang Tuhan percayakan di NIC ini, saya sebagai gembala, saya ingin setiap pribadi, lepas pribadi itu mengalami sesuatu dari Tuhan. Punya jemaat 3.000, tapi yang bertobat cuma 10. Saya lebih bangga punya jemaat 300, tapi 300-300-nya bertobat. 300-nya mengalami perubahan. Ya, jadi itulah yang menjadi kerinduan NIC. Nah, berapa banyak kita melihat keluarga-keluarga Kristen yang kalah dengan dunia. Rumah tangga yang hancur, anak-anak yang dijerat narkoba, keterikatan akan hal-hal dunia, keluarga yang sakit, mungkin secara ekonomi, secara jasmani. Kita melihat banyak. Dan mereka bukan baru ke gereja, mereka banyak yang sudah ke gereja belasan tahun. Tapi hidupnya masih mengalami pergumulan yang sangat berat. Nah, mereka perlu dilayani. Mereka perlu ditolong.
Makanya ayo setiap kita bergereja. Jangan kita egois duduk di sofa empuk kita di rumah. Kita nonton live streaming, kita dengar firman Tuhan dengan santainya, dengan dayanya kita. Tapi kita nggak peduli dengan kehidupan orang di luar. Makanya kita perlu bergereja. Bukan hanya ke gereja atau bukan hanya live streaming. Tapi saya menghimbau, ayo datang. Cari gereja yang membuat kita bertumbuh secara rohani. Kita menjadi dewasa. Dan kita mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi di bawah kita. Jangan generasi di bawah kita melihat papa mamanya enak ya ke gereja cuma live streaming. Mereka pun akan ikut. Bahkan suatu ketika waktu mereka melihat live streaming yang gak bagus, mereka akan matikan televisinya dan gak perlu dengar firman Tuhan lagi. Apa itu yang kita mewariskan pada generasi di bawah kita? Ya, jadi NIC bertekad membukakan pemahaman tentang identitas yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kita. NIC ingin agar jemaatnya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Pendengar gak akan mengubahkan hidup kita. Tapi waktu kita menjadi pelaku, hidup kita akan berubah. NIC tidak tertarik dengan ibadah yang merobohkan jemaat. Jadi ibadah yang merobohkan jemaat itu bukan prioritas NIC. Tetapi NIC memprioritaskan ibadah yang merubahkan jemaat. Tahu ya yang roboh-roboh ya, tahu ya. Ya, kita nggak prioritas, walaupun itu nggak salah, tapi itu nggak jadi prioritas. Orang mau setiap ibadah roboh, ditumpangin tangan, tapi kalau hidupnya nggak berubah, sia-sia. Jadi NIC memprioritaskan ibadah yang merubahkan jemaat, bukan merobohkan jemaat. Ada amin Bapak Ibu semua. Ya, saya berharap pagi hari ini kita bisa belajar walaupun singkat. Ya, saya rindu setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya mengalami perubahan. Bahkan kita bisa melihat generasi di bawah kita itu menjadi lebih baik dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.